Luke menanggapi laporan penjaga dengan sikap santai. Ia langsung menanyakan apakah penjaga sudah memberi izin pada barbarian itu. Penjaga menjelaskan bahwa ia memutuskan barbarian tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Ia menyampaikan itu dengan nada ragu. Luke mempertanyakan kembali keputusan itu. Ia ingin tahu letak masalah yang sebenarnya. Penjaga mengakui bahwa barbarian itu sangat kuat. Ia cukup kuat untuk berpotensi menjadi ancaman. Luke meminta penjelasan lebih rinci tentang kekuatannya. Ia ingin ukuran yang jelas. Penjaga melaporkan bahwa barbarian itu mengalahkan Skeleton Knight dalam satu serangan. Informasi itu berasal dari rekan-rekannya. Luke tercengang mendengar kabar tersebut. Ia tahu Skeleton Knight tidak mungkin dikalahkan oleh orang di bawah level Knight, apalagi hanya dengan satu serangan. Dalam pikirannya, Luke mengingat gambaran umum tentang barbarian. Baginya, mereka adalah makhluk sederhana yang menyelesaikan segalanya dengan kekuatan fisik. Luke menanyakan kemungkinan bahwa barbarian itu berada di rank 1. Ia mulai menghitung tingkat ancaman. Penjaga mengakui kemungkinan itu sangat besar. Luke juga menanyakan kemungkinan bahwa kekuatannya bahkan melebihi itu. Penjaga tidak bisa menyangkal kemungkinan tersebut. Artinya, tingkat ancamannya bisa lebih tinggi dari dugaan awal. Luke menyadari bahwa keberadaan warrior sekuat itu bisa menjadi masalah besar. Terlebih lagi, barbarian dikenal memegang keyakinan bahwa yang menang adalah yang benar. Luke memerintahkan agar barbarian itu dipanggil secepatnya. Penjaga sempat memastikan kembali keputusan tersebut. Luke menjelaskan bahwa membiarkan orang sekuat itu berkeliaran bebas berisiko menimbulkan kekacauan. Ia ingin bertemu langsung untuk memastikan situasinya, meski penjaga mengingatkan tentang bahayanya. Luke menyatakan bahwa ia akan ditemani Knight pribadinya. Ia menunjukkan bahwa ia sudah mempertimbangkan keamanan dirinya. Luke menoleh ke arah Knight pribadinya untuk meminta pendapat. Ia ingin memastikan penilaiannya didukung orang terkuat di sisinya. Wirtz mengakui bahwa barbarian itu memang kuat. Namun menurutnya, tetap saja ia hanyalah makhluk biadab tanpa kecerdasan yang patut dikhawatirkan. Wirtz menjelaskan bahwa sebelum menguasai swordsmanship, ia dilatih langsung oleh Great Sword Master. Baginya, barbarian seperti itu bukan ancaman berarti. Luke kembali menegaskan perintahnya kepada penjaga. Ia ingin berbicara langsung dengan barbarian itu tanpa perantara. Sementara itu, Ketal yang dibicarakan sedang bersantai di bar bersama timnya. Ia terlihat menikmati makanan dengan santai. Ketal memuji rasa makanan dan suasana tempat itu yang tenang. Ia bahkan mentraktir semuanya dan menyuruh mereka makan sepuasnya. Anggota timnya hanya tertawa canggung mendengar itu. Suasana terasa sedikit tidak nyaman bagi mereka. Ketal menoleh pada Alessandro dan memastikan bahwa ia adalah seorang Holy Knight. Alessandro menjawab dengan gugup. Ketal bertanya tentang kekuatan suci yang dimiliki Alessandro. Ia menyadari tidak melihat kemampuan itu saat di dungeon sebelumnya. Alessandro mengaku bahwa kekuatan sucinya belum bangkit karena ia masih pemula. Ketal menanggapi dengan nada menyayangkan. Ketal lalu beralih pada Hayes dan menanyakan tentang dewi yang ia percayai, Kalosia. Ia ingin tahu apakah ada kuilnya di dekat wilayah itu. Hayes menjelaskan bahwa kemungkinan besar tidak ada kuil di sekitar sini. Ia juga menyebut Kalosia sebagai goddess of lies and deceit yang tidak diterima banyak orang. Hayes dengan ragu bertanya seberapa kuat sebenarnya Ketal. Ia ingin mengetahui batas kemampuan barbarian itu. Kasan dan Alessandro tampak terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka tidak menyangka Hayes berani menanyakannya langsung. Ketal sendiri terlihat sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Ia tidak langsung memberikan jawaban pasti. Ketal menjelaskan bahwa sudah lama ia meninggalkan White Wasteland. Ia bahkan tidak tahu pasti peringkat kekuatannya sekarang. Hayes menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Skeleton Knight biasanya dibutuhkan rank 2. Ia menilai kemungkinan besar Ketal setara rank 1 atau bahkan lebih. Ketal menyimpulkan bahwa kekuatan Skeleton Knight setara rank 2. Ia mencoba memahami standar kekuatan di dunia ini. Pemilik bar menghampiri mereka dengan wajah gugup. Ia memberitahu bahwa waktu operasional sudah habis. Ketal langsung meminta maaf atas keterlambatan mereka. Ia menyatakan bahwa mereka akan segera pergi. Mereka pun keluar dari bar bersama-sama. Ketal bertanya apakah mereka memiliki rencana atau jadwal lain. Ketiga rekannya buru-buru menjawab bahwa mereka sangat sibuk. Mereka berusaha keras menjauh darinya secepat mungkin. Ketal menerima jawaban itu tanpa protes.
Ia menganggap petualangan mereka selesai sampai di sini dan berharap bisa bertemu lagi. Namun dalam hati, ketiga rekannya berharap tidak akan bertemu lagi dengannya. Mereka merasa lebih aman jika berpisah. Setelah itu, Ketal berbaring di kamar penginapan. Ia menikmati kenyamanan ranjang yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia bersyukur bisa memesan kamar tanpa kesulitan. Hadiah dari Dungeon membantunya membayar semuanya. Dalam pikirannya, tempat itu terasa seperti surga dibanding White Wasteland. Perbedaannya terasa sangat jauh. Ia mengingat saat pertama kali bangun di White Wasteland. Butuh waktu sangat lama baginya untuk mencapai peradaban manusia. Kini ia mulai bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia ingin merasakan dan mengalami lebih banyak hal. Ia membayangkan berbagai tempat yang ingin dikunjungi seperti Holy Land para elf, Magic Tower, dan ibu kota kerajaan. Keinginan untuk berpetualang kembali muncul dalam dirinya. Tanpa sadar, Ketal akhirnya terlelap di atas ranjang. Tubuhnya benar-benar menikmati kenyamanan itu. Keesokan harinya ia terbangun karena suara ketukan pintu. Suara itu terdengar jelas dari luar kamar. Ketal terlihat bingung sesaat setelah bangun. Ia belum memahami situasi yang terjadi. Ia membuka pintu dan mendapati kapten penjaga berdiri di depan kamar. Kapten itu meminta maaf karena mungkin telah membangunkannya. Ketal mengenali bahwa tamunya adalah kapten penjaga wilayah ini. Ia langsung menanyakan tujuan kedatangannya. Kapten penjaga menyampaikan bahwa tuannya ingin bertemu langsung dengan Ketal. Permintaan itu datang dari Lord wilayah tersebut. Dalam pikirannya, Ketal menyadari bahwa seorang penguasa tanah ingin menemuinya. Ia merasa situasi ini cukup tidak biasa. Ketal menyetujui undangan itu tanpa keberatan. Ia meminta waktu sebentar untuk mengenakan pakaian sebelum berangkat. Kapten penjaga terlihat bingung melihat respons yang begitu mudah. Ia sempat meragukan apakah orang yang mereka cari benar-benar pria ini. Ketal mengikuti kapten penjaga menuju kastil. Dalam pikirannya, ia teringat pertama kali memasuki wilayah itu saat malam hari. Kini di siang hari, ia bisa melihat kota dengan jelas. Ia terpukau karena kota itu ternyata sangat menarik. Kapten penjaga merasa heran melihat reaksi Ketal. Ia tidak mengerti mengapa barbarian itu tampak begitu terkesan. Mereka akhirnya tiba di hadapan Luke. Kapten penjaga melaporkan bahwa barbarian sudah dibawa. Luke mempersilakan Ketal untuk masuk ke ruangan. Suasana di dalam terlihat resmi dan tegang. Ketal melangkah masuk ke ruangan Lord. Ia menghadapi langsung penguasa wilayah tersebut. Luke mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Luke Barkan, Lord wilayah ini. Sikapnya terlihat formal namun terkontrol. Ketal menjabat tangan Luke tanpa ragu. Ia membalas perkenalan itu dengan sopan. Ketal sedikit menundukkan kepala saat menyebutkan namanya. Ia memperkenalkan diri sebagai barbarian bernama Ketal. Luke terkejut melihat sikap itu. Ia tidak menyangka seorang barbarian akan menunjukkan penghormatan seperti itu. Dalam pikirannya, Luke mengingat bahwa barbarian biasanya tidak pernah menundukkan kepala. Ia mulai menyadari bahwa pengalamannya yang panjang membuatnya tidak bisa lagi terpaku pada stereotip lama. Luke memuji bahwa Ketal tampaknya memahami tata krama. Ia kemudian mempersilakan Ketal untuk duduk. Mereka berdua duduk saling berhadapan. Wirtz tetap berdiri di sisi Luke sebagai penjaga. Ketal mengamati ruangan di sekelilingnya. Ia memperhatikan bahwa kastil itu benar-benar terlihat seperti kediaman bangsawan dunia fantasi. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu di dekat Luke. Pandangannya berhenti pada sosok yang berdiri di sampingnya. Ia menatap Wirtz dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa pria itu adalah Knight penjaga Lord. Mata Ketal berbinar melihat sosok Knight asli di depannya. Ia teringat masa kecilnya saat sering bermain peran sebagai Knight. Namun Wirtz merasakan tatapan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Ia mengira ada niat membunuh di balik pandangan tersebut. Wirtz langsung meningkatkan kewaspadaannya. Ia merasa barbarian itu berani menunjukkan niat berbahaya di hadapan Lord. Ia bersiap menghunus pedangnya jika diperlukan. Dalam pikirannya, ia sudah siap menjatuhkan Ketal jika terjadi sesuatu. Ketegangan itu terhenti ketika Luke mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa alasan memanggil Ketal hanya untuk memastikan beberapa hal. Ketal mempersilakan Luke untuk bertanya langsung. Ia terlihat santai menghadapi situasi itu. Luke menanyakan asal Ketal dengan serius. Pertanyaan itu menjadi salah satu inti dari pertemuan tersebut. Ketal menjawab bahwa ia berasal dari tempat paling dingin di dunia. Ia menyebut wilayah itu sebagai dunia yang tertutup putih.
Mendengar jawaban itu, mereka terkejut. Nama White Wasteland bukan tempat yang biasa disebut sembarangan. Dalam pikirannya, Luke menyadari bahwa ia mungkin sedang berhadapan dengan legenda barbarian. Keberadaan makhluk dari White Wasteland bukanlah hal yang umum. Luke menyatakan bahwa klaim itu sulit dipercaya. Ia tetap menjaga sikap tenang meski terkejut. Ketal menanggapi dengan datar bahwa tempat itu memang menyedihkan. Ia menyerahkan pada Luke apakah ingin mempercayainya atau tidak. Luke mengulang pertanyaan yang lebih penting baginya. Ia ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Ketal. Dalam pikirannya, Luke menilai bahwa tingkat bahaya Ketal adalah hal utama. Ia perlu memastikan ancaman yang mungkin muncul. Ketal menjawab bahwa pertanyaan itu kurang tepat. Ia tidak mengetahui standar kekuatan yang berlaku di wilayah ini. Luke kemudian menawarkan sparring dengan knight pribadinya. Ia juga menjanjikan hadiah sebagai imbalan. Luke menegaskan bahwa itu bukan pertarungan sampai mati. Ia percaya Ketal mampu menahan diri dalam batas wajar. Ketal tersenyum tipis mendengar tawaran itu. Ia terlihat tertarik dengan ide sparring tersebut. Dalam pikirannya, Ketal membayangkan knight dunia fantasi dengan kekuatan mistik dan aura. Ia menyadari ini bukan knight biasa. Ia menganggap kesempatan melihat teknik seperti itu dari jarak dekat sangat menarik. Baginya, ini pengalaman yang layak dicoba. Di sisi lain, Luke menilai bahwa sifat dasar barbarian tetaplah sama. Menurutnya, seberapapun sopan sikap mereka, kecintaan pada pertempuran tidak bisa disembunyikan. Mereka kemudian pindah ke arena untuk melakukan sparring. Suasana menjadi lebih serius karena semua fokus pada pertarungan yang akan dimulai. Wirtz dan Ketal berdiri saling berhadapan di tengah arena. Keduanya bersiap dengan posisi masing-masing. Wirtz terlihat tegang menghadapi lawannya. Sementara Ketal justru tampak santai tanpa tekanan. Luke memberi aba-aba untuk memulai pertarungan. Ia menegaskan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Wirtz mengeluarkan pedangnya dengan percaya diri. Ia menganggap ini kesempatan menunjukkan kemampuan pedangnya, dan Ketal menyetujuinya tanpa banyak bicara. Wirtz merasa diremehkan oleh sikap santai Ketal. Ia kesal karena lawannya tampak tidak menganggapnya serius. Wirtz mengambil ancang-ancang sebelum menyerang. Ia berniat menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Wirtz melesat maju sambil mengayunkan pedangnya. Serangannya langsung diarahkan ke Ketal. Ketal terkejut melihat tebasan yang tampak seperti 3 pedang sekaligus. Ia sempat mengira itu hanya ilusi. Ketal terus menghindari setiap tebasan yang datang. Ia menyadari serangan itu bukan ilusi biasa. Ia memahami bahwa 3 pedang itu benar-benar nyata. Ia menyimpulkan inilah teknik pedang yang dimaksud Wirtz. Wirtz menilai Ketal hanya mampu bertahan dan menghindar. Ia menganggap itu cukup mengesankan, tetapi memutuskan untuk mengakhiri pertarungan segera. Wirtz meningkatkan intensitas serangannya. Tebasannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Tapi dengan satu jentikan jari, Ketal mematahkan pedang Wirtz. Serangan itu dihentikan dalam sekejap. Ketal langsung mencengkeram tubuh Wirtz. Ia kemudian melemparkannya tanpa ragu. Wirtz terpental keras hingga menghantam dinding arena. Tubuhnya langsung terjatuh dan ia kehilangan kesadaran. Luke tercengang melihat hasil pertarungan itu. Ia menyadari seorang knight tingkat atas kalah hanya dengan satu serangan. Ia sulit memahami kekuatan besar yang baru saja diperlihatkan. Kejadian itu melampaui perkiraannya. Ketal menoleh ke arah Luke dengan tenang. Ia seolah bertanya apakah hanya itu yang ingin ditunjukkan. Luke menjawab singkat pertanyaan itu. Ia masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Dalam pikirannya, Luke menyimpulkan Ketal sangat tidak biasa. Ia menduga kekuatan itu setidaknya berada pada level transenden. Luke menyadari belum ada yang mengetahui batas kekuatan asli Ketal. Ia bahkan khawatir kekuatan sebesar itu bisa mengganggu keseimbangan dunia. Luke memutuskan harus melaporkan kejadian ini. Ia ingin memberitahukannya pada salah satu pemegang gelar Sword Master. Ia memperkirakan orang itu akan segera tiba. Ia penasaran apakah sosok tersebut akan tertarik pada Ketal. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang Luke. Ia terkejut karena orang itu sudah berada di sana. Seorang pria parubaya berdiri dengan tenang. Ia adalah Sword Master Kane. Luke menyinggung kebiasaan buruk Kane yang suka muncul tiba-tiba. Kane justru menanggapi dengan nada santai dan penasaran. Kane meminta Luke menjelaskan hal yang dianggap menarik. Ia ingin tahu alasan dipanggil ke tempat itu. Luke kemudian menunduk dan memberi hormat.
Ia menyampaikan penghormatan kepada Lord Kane atas kedatangannya. Mereka kemudian pergi mengunjungi Wirtz di kamarnya. Pertemuan itu dilakukan untuk memeriksa keadaannya. Luke menanyakan kondisi Wirtz secara langsung. Ia memastikan Knight-nya itu tidak mengalami hal serius. Wirtz terkejut atas kedatangan mereka. Ia mengatakan akan pulih dalam beberapa hari dan meminta maaf atas kekalahannya. Kane justru mengatakan dirinya yang seharusnya meminta maaf. Ia menyebut muridnya kalah dari seorang barbar tanpa nama. Kane memperhatikan tubuh Wirtz dengan teliti. Ia tidak menemukan luka fisik pada tubuhnya. Dalam pikirannya, Kane membandingkan kondisi tubuh Wirtz dengan armornya yang hancur. Ia menyadari seharusnya serangan itu bisa saja membunuhnya, tetapi tubuh Wirtz tetap utuh. Kane mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Ia menduga Ketal sengaja menahan kekuatannya dan menunjukkan belas kasihan. Kane menyimpulkan Ketal bukanlah barbarian bodoh. Ia menyatakan Ketal mampu mengendalikan kekuatannya dengan sangat presisi, membuat Wirtz terkejut. Kane menegaskan Ketal berada jauh di atas level Knight. Ia kembali menyebut kemungkinan bahwa Ketal adalah seorang transenden. Luke dan Wirtz terkejut mendengar pernyataan itu. Konfirmasi tersebut membuat situasi terasa lebih serius. Luke kemudian membandingkan kekuatan Ketal dengan Kane. Ia ingin mengetahui perbedaan di antara keduanya. Kane menyatakan dirinya tetap berada di atas. Ia menegaskan bahwa sebagai Sword Master, ia bukan tandingan bagi transenden biasa. Kane menyadari Ketal tampaknya tidak menggunakan aura. Ia merasa aneh karena kekuatan sebesar itu muncul tanpa aura. Ia mulai mempertanyakan asal kekuatan tersebut. Ia menduga itu mungkin terkait barbarian dari White Wasteland. Luke teringat pengakuan Ketal tentang asalnya. Ia mulai percaya bahwa Ketal benar-benar berasal dari White Wasteland. Kane memikirkan legenda tentang manusia dari White Wasteland. Ia sempat meragukan apakah Ketal benar-benar manusia biasa. Kane menyimpulkan bahwa Ketal adalah entitas yang berbeda. Ia merasa keberadaan Ketal tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Namun ia segera menolak pikirannya sendiri. Ia menganggap kesimpulan itu terlalu jauh. Kane meyakini bahwa jika Ketal benar entitas lain, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia menyadari kemungkinan besar dirinya salah menilai. Meski begitu, ia tetap memikirkan White Wasteland. Ia mempertanyakan alasan kemunculan seseorang dari sana saat ini. Luke bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kane. Ia menyadari ekspresi Kane berubah serius. Kane mengatakan hal itu tidak perlu dibahas sekarang. Ia justru menyebut adanya permintaan aneh dari Kaisar. Kane meminta Luke tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut untuk saat ini. Luke menerima penjelasan itu tanpa membantah. Kane kemudian menanyakan keberadaan Ketal di wilayah tersebut. Ia ingin memastikan barbarian itu masih berada di kota. Luke menjelaskan bahwa Ketal berniat menetap sementara. Ia memperkirakan Ketal masih berada di sekitar sini. Kane memutuskan pergi untuk menemuinya langsung. Ia ingin menilai Ketal dengan matanya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ketal terlihat bersama Kapten Penjaga. Mereka membicarakan rencana Ketal ke depan. Ketal mengaku tidak memiliki rencana khusus. Ia hanya ingin memiliki status resmi agar tidak dipersulit saat memasuki wilayah baru. Kapten Penjaga menyarankan dua pilihan. Ketal bisa mencari sponsor berpengaruh atau menjadi mercenary. Ia menjelaskan bahwa reputasi sebagai mercenary bisa memberi pengakuan resmi. Status itu bisa diperoleh jika prestasinya cukup. Dalam pikirannya, Kapten Penjaga menyadari risiko menjadi mercenary. Jika gagal mencapai level tertentu, nasibnya tak jauh dari pesuruh. Ketal tertarik dengan pilihan menjadi mercenary. Ia baru mengetahui ada cara seperti itu. Dalam pikirannya, Ketal membayangkan pekerjaan berburu monster. Ia merasa itu sesuai dengan gambaran dunia fantasi yang ia bayangkan. Ketal menanyakan tempat untuk mendaftar menjadi mercenary. Ia ingin segera memulai prosesnya. Kapten Penjaga menyebut adanya Guild Hall. Tempat itu menjadi pusat aktivitas para mercenary. Ketal menunjukkan antusiasmenya. Ia meminta ditunjukkan jalan menuju Guild Hall. Kapten Penjaga sedikit kebingungan melihat semangatnya. Meski begitu, ia tetap setuju mengantarnya. Dalam pikirannya, Kapten Penjaga memikirkan kenyataan hidup mercenary. Banyak orang menganggapnya jalan bebas, padahal tanpa status mereka dipandang rendah. Ia menyadari bahkan mercenary berpengalaman bisa mati di dungeon tak teridentifikasi. Itulah sebabnya mercenary rendahan sering dianggap sampah masyarakat. Di Guild Hall, dua mercenary terlihat sedang bertarung.
Suasana di dalam tampak gaduh dan tidak tertib. Beberapa mercenary lain justru bertaruh pada hasil pertarungan itu. Mereka menganggap perkelahian itu hiburan biasa. Resepsionis hanya bisa menghela napas melihat keributan tersebut. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Bella menanyakan kondisi para pemula hari itu. Ia ingin tahu perkembangan pendaftaran terbaru. Rosa menjawab dengan nada lelah. Ia mengatakan para pemula hari itu terasa aneh. Ia menyebut ada yang mengaku sebagai paladin dan bahkan seorang thief mendaftar. Hal itu membuatnya ragu pada kualitas pendaftar. Rosa juga menyinggung seorang biarawati yang terlihat baik. Namun ia tetap merasa tidak mudah mempercayainya karena latar belakang keyakinannya. Bella menyetujui keluhan Rosa dengan ragu. Ia juga merasa situasi hari itu cukup menyedihkan. Rosa dalam hati mengeluh karena tidak ada pendaftar yang terlihat meyakinkan. Ia juga kesal melihat para mercenary terus bertengkar. Ia membayangkan seseorang datang untuk menyelamatkannya dari pekerjaan itu. Angan-angan itu hanya pelarian dari rasa lelahnya. Perhatiannya tiba-tiba tertuju pada seseorang yang baru masuk. Suasana di pintu masuk berubah seketika. Ketal berdiri di ambang pintu Guildhall. Ia memastikan tempat itu memang lokasi yang ia cari. Semua orang di dalam ruangan terkejut melihatnya. Kehadiran seorang barbar di Guildhall terasa tidak biasa. Ketal langsung berdiri di depan meja resepsionis. Ia menyatakan ingin menjadi mercenary tanpa ragu. Rosa terlihat takut namun tetap berusaha profesional. Ia menanyakan alasan Ketal ingin mendaftar. Ketal menjelaskan salah satu alasannya adalah pengakuan status resmi. Ia mengetahui jalur mercenary bisa memberinya hal itu. Rosa menegaskan bahwa pengakuan itu butuh banyak prestasi. Ketal menyatakan dirinya siap menjalani proses tersebut. Rosa mulai memproses pendaftarannya dengan biaya 5 koin tembaga. Ia meminta nama dan usia, namun Ketal sendiri tidak yakin dengan usianya. Rosa memutuskan menuliskan usia yang dianggap masuk akal. Ia tetap melanjutkan prosedur tanpa mempermasalahkannya. Registrasi Ketal dinyatakan selesai. Ia menerima tanda pengenal sebagai simbol status mercenary dan diminta menjaganya baik-baik. Ketal menerima tanda pengenal itu dengan puas. Ia terlihat cukup senang dengan hasil tersebut. Ia langsung menanyakan jenis permintaan yang tersedia. Ia ingin segera mulai bekerja tanpa menunda waktu. Rosa kemudian menunjukkan daftar permintaan yang bisa diambil. Ia menyodorkan pilihan sesuai peringkat Ketal saat ini. Ketal membaca daftar itu dengan cepat. Ia tampak heran karena pilihan yang tersedia sangat terbatas. Isi daftar hanya pekerjaan sederhana seperti mengumpulkan obat dan membersihkan jalan. Tidak ada misi besar atau berbahaya. Rosa menjelaskan bahwa sebagai mercenary rank F, hanya itu yang bisa diambil. Dalam hatinya, ia khawatir Ketal akan tersinggung. Rosa menambahkan bahwa pekerjaan kecil adalah langkah awal. Seiring waktu, misi yang lebih baik akan terbuka. Ketal menunjuk misi pengumpulan tanaman obat. Ia memutuskan memulai dari tugas tersebut. Rosa memastikan kembali pilihan itu karena merasa ragu. Ketal menegaskan bahwa itu tetap pekerjaan dan ia tidak keberatan. Ketal menanyakan lokasi pengumpulan tanaman obat. Ia ingin segera menuju tempat tersebut. Rosa menunjukkan gambar tanaman yang dimaksud. Ia menjelaskan bahwa tanaman itu berada di luar kota. Ketal membawa gambar referensi itu bersamanya. Ia berpamitan untuk segera berangkat. Rosa merasa heran setelah ia pergi. Ia menyadari Ketal jauh lebih tenang dari yang ia bayangkan. Ketal pergi ke lokasi yang ditentukan untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai mercenary. Tugas itu adalah mengumpulkan tanaman obat sesuai permintaan. Ia melihat foto tanaman yang diberikan oleh guild. Ia lalu mencocokkan bentuk tanaman asli dengan gambar tersebut secara teliti. Ketal menyadari tanaman itu memang cocok untuk mengobati luka. Namun ia merasa tampilannya terlihat agak aneh dibanding tanaman biasa. Ia melepas bajunya sebelum mulai bekerja. Ia sudah menyiapkan perlengkapan pelindung sinar UV dan memutuskan memulai pekerjaan pertamanya dengan serius. 1 jam kemudian, Ketal kembali ke Guildhall membawa hasil panen. Resepsionis terlihat terkejut karena ia membawa 1 karung penuh tanaman. Ketal menanyakan apakah jumlah itu sudah cukup. Rosa gugup melihat hasil yang terlalu banyak dan dalam hati bertanya-tanya apakah kebun herbal sudah dihancurkan. Rosa memeriksa tanaman yang dibawa Ketal dengan seksama. Ia terkejut karena semua tanaman dalam kondisi sempurna dan tidak dicabut secara sembarangan seperti biasanya. Ketal menjelaskan bahwa meski penampilannya kasar, ia tetap bisa bekerja dengan lembut.
Rosa hanya bisa menanggapinya dengan canggung. Rosa berterima kasih atas kerja kerasnya. Ia menyerahkan 1 koin perak sebagai hadiah untuk permintaan tersebut. Ketal menyadari 1 koin perak hanya cukup untuk membeli makanan paling murah. Ia menghitung nilainya secara realistis dalam pikirannya. Meski kecil, itu adalah uang pertama yang ia peroleh dari jerih payahnya sendiri. Ia merasa tersentuh karena akhirnya mendapatkan bayaran dari kerja pribadi. Ketal mengatakan pekerjaan itu bagus. Ia langsung meminta tugas berikutnya tanpa ragu. Rosa kembali terkejut mendengar permintaannya. Dalam hati ia tidak percaya seseorang ingin banyak kerja di hari pertama. Ketal menjelaskan matahari masih tinggi. Ia ingin bekerja sebanyak mungkin selagi masih ada waktu. Rosa memperhatikan ekspresi bahagia di wajahnya. Ia semakin bingung karena mercenary ini terlihat aneh namun tulus. Setelah itu, Ketal terus mengambil tugas sesuai dengan rank miliknya. Ia memilih pekerjaan memberitahukan dan membersihkan gudang sebagai tugas berikutnya. Rosa memperhatikan daftar tugas yang sudah ia selesaikan. Ia heran karena selain mengumpulkan herb, Ketal sudah 3 kali mengambil tugas bersih-bersih. Rosa akhirnya menyerahkan formulir tugas berikutnya. Ia meminta Ketal mengerjakan permintaan itu seperti sebelumnya. Ketal pergi ke gudang milik klien. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia datang untuk membersihkan gudang tersebut. Klien itu terkejut melihat tubuh besar dan berotot milik Ketal. Ekspresinya menunjukkan rasa kaget sekaligus waspada. Ketal memastikan apakah pria itu benar pemilik gudang. Klien menjawab dengan ragu namun membenarkan. Dari kejauhan, Kane mengamatinya diam-diam. Ketal dengan mudah merapikan barang-barang di dalam gudang tanpa kesulitan berarti. Tugas berikutnya adalah membersihkan jalanan. Ketal menggunakan sapu dan menyapu dengan hati-hati sambil mengendalikan kekuatannya agar tidak merusak sekitar. Kane merasa heran melihat tindakan itu. Ia tidak mengerti mengapa seseorang sekuat Ketal melakukan pekerjaan sederhana seperti itu. Ia menyadari bahwa dengan kekuatan kasar saja, Ketal bisa diperlakukan seperti raja. Namun barbarian itu justru memilih melakukan tugas-tugas rumah tangga biasa. Lebih aneh lagi, Ketal tidak melakukannya setengah hati. Ia menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan rapi dan sungguh-sungguh. Kane semakin bingung dengan sikapnya. Ia terus bertanya-tanya alasan di balik tindakan Ketal. Setelah menyelesaikan banyak pekerjaan, Rosa memberikan sekantung uang kepadanya. Itu adalah bayaran atas seluruh tugas yang telah ia kerjakan hari itu. Rosa memuji kerja kerasnya di hari pertama sebagai mercenary. Ia menjelaskan bahwa total 15 permintaan telah selesai dan menghadiahinya 15 koin perak. Ketal terlihat sangat bahagia menerima uang tersebut. Ia berterima kasih dan mengatakan akan kembali lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, Ketal berjalan-jalan di kota. Ia merasa sedang memulai hari keduanya di dunia peradaban manusia. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah bangunan tertentu. Ia menyadari bangunan itu adalah perpustakaan. Penjaga perpustakaan bersiap menyambut pengunjung yang masuk. Ia belum menyadari siapa yang datang. Ketika melihat Ketal, penjaga itu tampak terkejut. Ketal dengan tenang meminta izin untuk membaca beberapa buku di sana. Setelah mendapat izin, Ketal mulai membaca buku. Ia duduk dengan tenang dan membuka halaman demi halaman. Penjaga perpustakaan terus memperhatikannya dari kejauhan. Ia tampak bingung melihat seorang barbarian membaca dengan serius. Kane juga merasakan kehadiran Ketal di dalam perpustakaan. Ia sulit percaya bahwa seorang barbarian sedang membaca buku. Ia mengingat reputasi ras barbarian yang dikenal biadab. Ia mulai bertanya-tanya apakah barbarian dari White Wasteland berbeda dari yang lain. Keraguan itu semakin kuat dalam pikirannya. Ia mempertanyakan apakah Ketal memang berbeda dari barbarian lainnya. Ternyata, Ketal sedang membaca buku sejarah. Ia mengetahui bahwa pada akhirnya kekaisaranlah yang memenangkan perang besar sebelumnya. Ia mengingat informasi tentang Milena yang pernah datang ke White Wasteland untuk menjual senjata. Namun pada akhirnya, pihak kekaisaran tetap keluar sebagai pemenang. Buku itu menjelaskan bahwa kekaisaran kini sangat kuat. Kerajaan Barkan sudah tidak berdaya dan wilayah manusia terus dikuasai oleh kekaisaran. Dari catatan tersebut, terlihat ambisi kekaisaran untuk menguasai seluruh dunia. Ekspansi mereka masih terus berlangsung tanpa tanda berhenti. Ketal merasa cukup membaca sejarah manusia. Ia memutuskan beralih ke bacaan yang menurutnya lebih menarik. Ia membuka buku tentang makhluk non-manusia. Ia ingin mengetahui isi kompilasi tentang ras dan makhluk fantasi di dunia itu.
Ketal terlihat sangat bersemangat membaca buku itu. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk fantasi yang tertulis di sana benar-benar ada dan hidup di dunia ini. Ia membaca tentang gua terbesar di dunia yang dipenuhi orel langka seperti sampah. Tempat itu adalah gua dwarf bernama Mantamia. Buku itu juga menyebut desa Fairy Pisarapia. Lalu ada kota langit para Celestial bernama Lagemeria. Ia juga membaca tentang Holy Land para elf yang disebut Elfo Sagrado. Tempat itu digambarkan berada sangat jauh dari dunia manusia. Tidak ada yang mengetahui lokasi pasti Holy Land tersebut. Bahkan para penguasa hebat sudah berulang kali mencarinya namun selalu gagal. Ketal menyadari dirinya pernah diizinkan masuk ke Holy Land para elf. Ia merasa itu berarti dirinya memiliki kualifikasi yang tidak biasa. Tiba-tiba, ia menemukan bagian lain yang membuatnya terkejut. Ia baru sadar ada tempat lain yang mirip dengan White Wasteland. Buku itu menjelaskan tentang zona Demon. Tempat-tempat itu menolak keberadaan manusia dan dipenuhi makhluk asing yang mengerikan. Jumlah zona Demon tidak banyak di dunia ini. Namun tercatat ada 5 zona besar dengan wilayah yang sangat luas. Salah satunya adalah Silent Forest. Hutan itu dikenal melahap segala sesuatu dalam kesunyian. Ada juga Abyss. Tempat itu digambarkan menyeret dunia ke dalam kegelapan dan kejahatan. Zona berikutnya adalah Deep Sea. Di sana makhluk primata aneh hidup dan bernapas di kedalaman laut. Kemudian ada Hollow Pit. Tempat itu dipenuhi kehampaan yang tidak biasa. Dan zona terakhir adalah White Wasteland. Ketal pernah tinggal di sana sebelumnya. Di dalam zona Demon terdapat monster mengerikan bernama Aberration. Meski begitu, semua zona itu tidak terhubung langsung dengan dunia manusia. Ketal mulai memikirkan luasnya dunia ini. Ia sadar White Wasteland saja sudah sangat besar. Dan ternyata masih ada tempat lain yang serupa. Ia menyimpulkan bahwa informasi dalam buku hanya sampai di situ. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang zona-zona tersebut. Setelah selesai membaca, Ketal berdiri dan mengembalikan buku. Ia mengucapkan terima kasih karena buku-buku itu sangat membantunya. Penjaga perpustakaan menjawab dengan gugup. Ia masih merasa canggung berbicara dengan Ketal. Ketal kemudian pergi ke Guildhall. Ia langsung menanyakan permintaan apa saja yang tersedia hari itu. Rosa menyambutnya dengan sedikit gugup. Ia menyerahkan formulir permintaan yang tersedia untuk hari itu. Kane semakin heran melihat konsistensi Ketal. Ia mulai berpikir untuk berbicara langsung dengannya. Malam harinya, Ketal berjalan sendirian di kota. Suasana terlihat lebih tenang dibanding siang hari. Ia menyadari telah menyelesaikan sekitar selusin permintaan hari itu. Bahkan tugas-tugas kecil yang ia kumpulkan mulai menghasilkan banyak uang. Ketal merasa jika terus seperti ini, pengakuan sebagai mercenary sejati hanya tinggal menunggu waktu. Ia menghitung pencapaiannya secara realistis. Tiba-tiba, Kane muncul dan menghadangnya di jalan. Ia menghentikan langkah Ketal secara langsung. Ketal menyadari bahwa Kane telah mengikutinya seharian. Ia langsung menanyakan tujuan Kane mendekatinya. Kane terkejut karena keberadaannya diketahui. Ia tidak menyangka bisa terdeteksi. Dalam pikirannya, ia yakin aura keberadaannya sudah tertutup sempurna. Ia percaya mustahil seseorang bisa merasakannya. Ketal secara refleks melindungi kantung uangnya. Ia langsung menuduh Kane sebagai bandit yang mengincar uangnya. Kane tersentak ketika dituduh sebagai bandit. Ia tidak menyangka arah pembicaraan berubah sejauh itu. Ketal menganggap sikap diam Kane sebagai pengakuan. Ia menyimpulkan bahwa dugaan tentang bandit yang masih berkeliaran memang benar. Kane mencoba menyangkal tuduhan tersebut. Namun dalam pikirannya, ia ragu apakah identitasnya sebagai Swordmaster akan dipercaya. Ketal justru mengomentari usia Kane yang masih ingin mencuri. Ia bahkan menilai kondisi ekonomi kota ini lebih buruk dari dugaannya. Ia berpikir menangkap bandit akan memberinya pengakuan baik. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan reputasinya. Kane semakin bingung dengan perkembangan situasi. Ia tidak menyangka percakapan berubah menjadi seperti ini. Di sisi lain, Kane mulai melihat peluang dari kesalahpahaman ini. Ia berpikir situasi ini bisa dimanfaatkan. Ia menyimpulkan bahwa bertarung dengan Ketal akan membantunya mengukur kekuatan dan mengetahui identitas sebenarnya. Tapi tiba-tiba, Ketal menghilang dari hadapannya. Pergerakannya begitu cepat hingga sulit diikuti. Dalam sekejap, Ketal muncul kembali tepat di depan Kane. Jarak di antara mereka langsung tertutup tanpa peringatan. Kane menggunakan kemampuannya untuk menghindari cengkeraman Ketal. Ia sudah menebak target Ketal adalah bagian belakang lehernya.
Ketal menunjukkan senyum tipis setelah serangannya dihindari. Ia tampak mengakui refleks Kane yang cukup baik. Kane tercengang menyadari dirinya hampir kalah. Ia sadar sedikit saja terlambat, dirinya sudah tertangkap. Lebih mengejutkan lagi, ia tidak merasakan jejak aura dari Ketal. Hal itu membuatnya semakin waspada. Ia tidak mengerti bagaimana Ketal bisa bergerak secepat itu tanpa bantuan energi apapun. Situasi itu bertentangan dengan pemahamannya. Kane memantapkan tekadnya untuk bertarung serius. Ia memutuskan tidak akan menahan diri lagi. Ia menerjang Ketal dengan sungguh-sungguh. Serangannya kali ini jauh lebih tajam dan terarah. Namun Ketal kembali menghilang dalam sekejap. Pergerakannya tetap tidak bisa diprediksi. Ia muncul di samping Kane dan langsung menangkap tangannya. Posisi Kane langsung terkunci. Kane terkejut karena meski sudah memperluas jangkauan penglihatannya, ia tetap gagal mengantisipasi. Kecepatannya tidak cukup untuk menandingi Ketal. Ketal mengunci tangan Kane dengan kuat. Cengkeramannya membuat Kane tidak bisa bergerak bebas. Kane merasakan tekanan luar biasa pada lengannya. Rasanya seperti dihantam batu kokoh, lalu ditarik paksa. Aura hijau mulai keluar semakin pekat dari tubuh Kane. Ia memutuskan menggunakan seluruh kekuatannya untuk lepas. Ketal menyadari ada sesuatu yang berubah dari lawannya. Ia merasakan tanda aneh sebelum sesuatu terjadi. Tiba-tiba terjadi ledakan di antara mereka. Dampaknya memaksa keduanya terpisah. Kane berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tersebut. Ia mundur untuk mengambil jarak. Ketal tetap menganggapnya bandit dengan trik aneh. Sementara itu, Kane kebingungan mengapa tuduhan itu tidak berubah. Kane menjelaskan dalam pikirannya bahwa ia menggunakan Manifestation of Mana. Teknik itu hanya bisa dicapai oleh kalangan elit. Namun ia mulai sadar Ketal benar-benar yakin dirinya bandit. Kesalahpahaman itu tampaknya tidak akan mudah diluruskan. Ia tahu mana yang dimanifestasikan bisa menghancurkan baja tebal. Tubuh manusia biasa seharusnya tidak mampu menahannya. Namun tubuh Ketal tidak terluka sedikit pun. Kane tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menahan mana dengan tangan kosong. Ketal menyatakan tidak peduli trik apa yang digunakan Kane. Ia mengatakan sudah waktunya pertarungan itu diakhiri. Kane berencana menghunus pedangnya untuk bertarung serius. Ia bersiap mengubah situasi. Namun Ketal menahan pedang itu hanya dengan satu jari. Gerakan sederhana itu menghentikan niat Kane. Meski berusaha sekuat tenaga, Kane tidak mampu menarik pedangnya. Perbedaan kekuatan mereka terasa jelas. Kane tercengang melihat kekuatan tidak masuk akal itu. Ia tidak bisa memahami sumber tenaga Ketal. Ketal mengulurkan tangan ke arah Kane. Gerakannya tenang namun tegas. Kane mulai pasrah menghadapi situasi itu. Ia merasa inilah akhir dari konfrontasi tersebut. Ketal akhirnya membawa Kane untuk diserahkan kepada penjaga. Ia tetap menganggapnya sebagai bandit yang berhasil ditangkap. Kapten penjaga terkejut saat melihat Ketal membawa Kane dalam keadaan tertangkap. Ia tidak menyangka seorang barbarian menyerahkan seseorang dengan kondisi seperti itu. Dalam pikirannya, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia bingung kenapa Swordmaster Kane bisa berada di sana dan dibawa seperti tahanan. Ia mulai menduga kemungkinan terburuk. Ia khawatir barbarian itu telah menyerang Kane dan situasinya menjadi berbahaya. Kepala penjaga tersentak saat Ketal menyatakan telah menangkap seorang bandit. Ia kaget ketika mendengar orang yang dibawa itu disebut sebagai bandit. Ketal menjelaskan bahwa ia membawa pria itu agar reputasinya sebagai mercenary meningkat. Ia mengira tindakannya akan mendapat pujian dari para penjaga. Kepala penjaga hanya terdiam dengan wajah bingung. Ia kesulitan memahami situasi yang terjadi di hadapannya. Dalam benaknya, ia mengingat bahwa pria itu adalah Swordmaster dengan kemampuan superhuman. Ia tidak percaya sosok sehebat itu bisa ditangkap dan dipermalukan seperti ini. Kepala penjaga akhirnya menegaskan bahwa pria itu bukan bandit. Ia berusaha meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Ketal terkejut dan menanyakan apakah mereka saling mengenal. Ia justru mengira pria itu mungkin penjahat terkenal. Kepala penjaga langsung membungkuk hormat kepada Kane. Ia menegaskan bahwa Kane adalah satu-satunya Swordmaster di kerajaan Gehentra dan sosok yang sangat dihormati. Ketal terlihat kebingungan mendengar penjelasan itu. Ia tidak menyangka pria yang ditangkapnya memiliki gelar setinggi itu. Kane hanya diam menahan rasa malu. Ia tidak membantah dan membiarkan situasi canggung itu berlangsung. Dalam pikirannya, Ketal mempertanyakan gelar Swordmaster yang begitu tinggi. Ia tidak mengerti bagaimana orang bergelar seperti itu malah menjadi bandit.
Ketal tetap bersikeras bahwa pria itu telah menyerangnya lebih dulu. Ia merasa yakin bahwa Kane mencoba merampas koin peraknya. Kepala penjaga kembali menegaskan identitas Kane dengan serius. Ketal mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, termasuk dugaan bahwa pria itu menggunakan sihir ilusi. Kepala penjaga menjelaskan bahwa jika ada mage sehebat itu, dia pasti sudah dihormati seperti Swordmaster. Ketal justru bertanya apakah gelar Swordmaster hanya sebutan mewah untuk bandit. Kepala penjaga mulai kesal mendengar ucapan Ketal. Ia merasa Ketal berbicara sembarangan tanpa memahami situasi. Ketal memastikan sekali lagi apakah pria itu benar-benar Swordmaster asli. Kepala penjaga menjawab tegas bahwa itu memang benar. Ketal terdiam setelah mendengar jawaban itu. Ia tidak punya bantahan lagi untuk disampaikan. Di ruangannya, Luke terkejut saat menerima laporan tentang kejadian tersebut. Ia tidak percaya bahwa Kane bisa kalah. Sementara itu, Kane dan Ketal duduk berhadapan di ruang tamu dengan suasana canggung. Tidak ada yang langsung memulai percakapan. Ketal menunduk dan mengakui kesalahannya dalam hati. Ia sadar telah menarik kesimpulan tanpa penjelasan yang jelas. Kane menyatakan bahwa ia juga bersalah karena tidak menjelaskan situasi sejak awal. Ia tidak sepenuhnya menyalahkan Ketal atas kejadian itu. Luke masih mencoba memahami keadaan yang sebenarnya. Ia awalnya mengira Kane akan menantang barbarian itu, tetapi tidak menyangka hasilnya justru sebaliknya. Luke menyimpulkan bahwa Kane benar-benar telah dikalahkan. Ia tidak mengetahui detailnya, tetapi fakta itu tidak bisa dibantah. Ia mulai menyadari bahwa barbarian tersebut mungkin lebih kuat dari Swordmaster. Kesimpulan itu membuatnya semakin terkejut. Luke mencoba menenangkan pikirannya dengan mengingat bahwa ada tingkatan dalam level superhuman. Ia berpikir kemampuan Kane mungkin belum sepenuhnya matang meski sudah menyandang gelar. Namun ia tetap sadar bahwa Swordmaster adalah gelar bangsawan yang sangat tinggi. Jika barbarian bisa mengalahkannya, berarti kekuatannya berada di luar nalar mereka. Luke memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua agar bisa berbicara sendiri. Ia merasa ada kesalahpahaman yang perlu diselesaikan secara pribadi. Setelah Luke pergi, ruangan kembali hening. Suasana terasa semakin canggung di antara keduanya. Kane dan Ketal sama-sama kesulitan memulai percakapan. Mereka terjebak dalam rasa tidak nyaman. Dalam hatinya, Kane merasa sangat malu atas kekalahannya. Ia mengakui bahwa harga dirinya benar-benar terpukul. Kane akhirnya memperkenalkan dirinya dengan resmi sebagai Swordmaster Kane. Ia berusaha mengembalikan wibawanya. Ketal masih ragu dan bertanya apakah Swordmaster adalah nama belakang. Kane menjelaskan bahwa gelar itu membuat nama belakangnya tidak lagi penting. Ketal kemudian menanyakan teknik yang sebelumnya diperlihatkan Kane. Ia ingin tahu apakah itu memang teknik khas Swordmaster. Kane menunjukkan aura hijau yang menyelimuti tangannya. Ia menegaskan bahwa itulah yang dimaksud Ketal. Ketal mulai tertarik setelah mengetahui itu bukan trik biasa. Ia menyadari bahwa kemampuan tersebut adalah skill asli Swordmaster. Kane menjelaskan bahwa itu adalah manifestasi mana yang disebut aura. Ia memberi penjelasan singkat mengenai konsep tersebut. Ketal mengingat kembali pertarungan sebelumnya dan menyadari bahwa yang ia lihat juga aura. Ia mulai memahami kaitannya. Ia menjadi antusias dan langsung bertanya bagaimana cara menggunakan aura. Rasa ingin tahunya semakin besar. Kane menjelaskan bahwa aura harus dimanifestasikan dengan mengendalikan Arcane. Ia menyampaikan inti konsepnya secara singkat. Ketal bertanya apakah Arcane mirip dengan mana. Ia mencoba menyamakan istilah yang baru didengarnya. Kane menjelaskan bahwa Arcane adalah energi mistis itu sendiri. Jika digunakan sebagai aura seseorang menjadi swordsman, dan jika sebagaimana menjadi mage. Ketal memastikan bahwa baik swordsman maupun mage menggunakan Arcane yang sama. Ia mencoba memahami dasar perbedaannya. Ketal meminta Kane untuk mengajarinya skill tersebut. Ia mengakui dengan jujur bahwa dirinya masih belajar dan belum memahami banyak hal. Ketal dengan tulus meminta Kane untuk mengajarinya. Kane terkejut, tetapi akhirnya menerima permintaan itu. Kane heran karena merasa Ketal sudah lebih kuat darinya. Ia mempertanyakan kenapa orang sekuat itu masih membutuhkan arahan. Ketal menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Arcane maupun teknik pedang. Ia mengakui selama ini hanya mengandalkan pukulan kasar. Dalam hatinya, Kane mengingat bahwa ia belum sempat menarik pedangnya saat bertarung tadi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kekalahannya bukan sepenuhnya karena kalah teknik.
Ia memutuskan akan mengajarkan teknik pedang untuk membuktikan nilai swordsmanship. Ia ingin menyusun kembali harga dirinya yang runtuh. Kane menyatakan bahwa dirinya adalah swordmaster yang bertarung menggunakan pedang. Tanpa pedangnya, ia merasa belum bertarung dengan kemampuan penuh. Ketal menyimpulkan bahwa Kane terlihat lemah tadi karena tidak memakai pedang. Kane langsung menyetujui alasan itu meski terdengar seperti pembelaan diri. Ketal mempertanyakan bagaimana kemampuan seperti tadi bisa mendapat gelar Swordmaster. Dalam hati, Kane merasa tersinggung oleh ucapan itu. Ketal berkata bahwa mungkin Kane bisa menang jika menggunakan pedangnya. Kane sendiri mulai meragukan apakah satu pedang cukup untuk mengalahkan barbarian itu. Kepercayaan diri Kane kembali goyah. Ia khawatir harga dirinya justru akan semakin hancur jika mencoba lagi. Dalam pikirannya, Ketal teringat pernah belajar swordsmanship sebelum regresi. Namun ia menyadari teknik yang menggunakan manipulasi aura ini adalah bentuk swordsmanship fantasi yang sesungguhnya. Mereka kemudian pindah ke area latihan untuk memulai demonstrasi. Kane menjelaskan bahwa ciri khas tekniknya adalah perwujudan ilusi dan kenyataan. Ketal mengingat pertarungannya dengan murid Kane. Ia menyadari serangan pedang yang terbagi tiga itu semuanya nyata. Ketal memahami bahwa teknik itu lebih mengandalkan keahlian daripada kekuatan. Kane membenarkan penilaiannya. Kane menjelaskan bahwa swordsmanship adalah seni menggabungkan pedang dan aura untuk mengendalikan arcane. Ia menegaskan bahwa orang yang mencapai puncaknya akan menjadi swordmaster. Kane melapisi pedangnya dengan aura yang terlihat jelas. Energi itu menyelimuti bilah pedangnya. Ketal tampak antusias melihat aura tersebut secara langsung. Kane menegaskan kembali bahwa itulah bentuk aura. Kane merasa penjelasannya mungkin membingungkan. Ia memutuskan untuk menunjukkan tekniknya secara langsung. Ia mengambil kuda-kuda dengan serius. Ia bersiap memperlihatkan perwujudan tekniknya. Kane menebas sekali ke depan. Tapi jalur tebasannya terlihat terpecah menjadi 5 arah. Kelima tebasan itu menghantam dinding dan meninggalkan kerusakan nyata. Dampaknya menunjukkan kekuatan teknik tersebut. Ketal terkejut melihat hasilnya. Ia tidak menyangka ilusi itu memiliki daya hancur sungguhan. Kane menjelaskan bahwa banyak teknik menciptakan ilusi dengan aura. Namun hanya swordsmanship miliknya yang bisa memberi wujud nyata pada ilusi itu. Ketal menyinggung teknik yang baru saja diperlihatkan. Kane memastikan itu adalah teknik arcane dan meminta pendapatnya. Ketal dengan santai mengatakan bahwa ia merasa bisa melakukan hal serupa. Ucapan itu terdengar percaya diri. Kane langsung meremehkan pernyataan tersebut. Ia menganggap itu hanya omong kosong. Dalam hatinya, Kane mengingat seluruh hidupnya didedikasikan untuk pedang. Ia tidak percaya seseorang bisa meniru teknik itu hanya dengan sekali melihat. Ketal mengambil sebuah kapak sebagai gantinya. Ia berkata akan lebih cepat jika langsung membuktikannya. Ia mengayunkan kapaknya dengan kecepatan tinggi. Gerakan itu menciptakan ilusi serupa seperti teknik Kane. Kane tercengang melihat hasilnya. Ia menyadari Ketal memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk menambah kecepatan serangan. Ketal berhasil melepaskan 5 jalur serangan seperti yang dilakukan Kane. Bahkan daya hancurnya terlihat lebih besar dari teknik asli. Kane hanya bisa menatap dengan wajah tercengang. Ia tidak menyangka tekniknya dapat ditiru dengan cara seperti itu. Ketal meminta pendapat Kane dengan nada santai. Ia terlihat yakin dengan hasil yang baru saja ia tunjukkan. Dalam hati, Kane mengakui teknik itu benar-benar menyerupai perpaduan ilusi dan kenyataan. Ia sadar dirinya hampir tertipu oleh hasil yang dicapai Ketal. Kane menegaskan bahwa Ketal hanya mengandalkan kekuatan tanpa teknik. Ketal membalas bahwa dalam pertarungan nyata, hasil tetap yang paling penting. Ketal menyatakan bahwa selama hasilnya sama, itu sudah cukup. Kane terdiam karena tidak bisa langsung membantahnya. Dalam hati, Kane mengakui ucapan itu ada benarnya. Namun ia tetap merasa harga dirinya terluka oleh pernyataan tersebut. Kane kembali menunjukkan teknik lain sebagai pembuktian. Ia membuat tubuhnya tampak terpisah menjadi 5 bayangan. Teknik itu memicu ledakan besar dengan daya hancur tinggi. Dampaknya menunjukkan tingkat penguasaan aura yang jauh lebih dalam. Ketal kembali terkejut melihat demonstrasi tersebut. Ia menyadari teknik ini berbeda dari sekadar tebasan sebelumnya. Kane menjelaskan bahwa itu adalah teknik pemisahan tubuh melalui penguasaan aura tingkat tinggi. Ia menantang Ketal untuk mencoba menirukannya. Ketal bersiap tanpa banyak bicara. Ia mengambil ancang-ancang dengan kapaknya. Ia mengayunkan kapaknya dengan kecepatan dan kekuatan penuh.
Gerakan itu menghasilkan tekanan angin yang sangat besar. Ayunan tersebut menciptakan pusaran seperti tornado yang menghancurkan sekitarnya. Dampaknya terlihat brutal dan luas. Kane kembali tercengang melihat hasilnya. Ia tidak menyangka kekuatan murni bisa menghasilkan efek serupa. Ketal tersenyum tipis sambil meminta pendapat Kane. Ia tampak puas dengan pembuktiannya. Kane terdiam tanpa kata. Dalam hatinya, ia merasa hasil jerih payah seumur hidupnya sedang dipermainkan. Harga diri Kane terasa semakin runtuh. Ia sulit menerima kenyataan yang terjadi di depannya. Ketal menyatakan bahwa mental Kane lebih lemah dari dugaannya. Ucapannya terdengar lugas tanpa bermaksud menghibur. Namun Ketal juga mengakui bahwa swordsmanship Kane memang luar biasa. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mengandalkan ayunan cepat, bukan teknik sejati. Ketal mengakui bahwa teknik Kane adalah swordsmanship sejati, bukan sekadar bayangan biasa. Ia juga menyadari dirinya belum mampu menguasai Arcane secara sungguhan. Dalam hati, Kane mulai menyadari bahwa swordsmanship miliknya tetap unik. Hanya dirinya yang mampu mewujudkan ilusi dan kenyataan menjadi satu. Ia menyimpulkan bahwa masalahnya bukan pada tekniknya. Yang tidak masuk akal adalah barbarian yang bisa bergerak secepat itu tanpa aura. Kane merasa kemampuan seperti itu melampaui batas manusia biasa. Ia tidak bisa menerimanya dengan logika normal. Ketal kemudian meminta Kane mengajarkan arti teknik yang sebenarnya. Ia ingin memahami dasar sejati dari kemampuan tersebut. Setelahnya, Kane mulai menjelaskan dasar kekuatan kepada Ketal. Ia menegaskan bahwa untuk menggunakan teknik sejati, seseorang harus mengendalikan aura lebih dulu, dan itu hanya bisa dilakukan jika memahami Arcane. Kane melanjutkan bahwa semua mage, swordsman, dan witch harus membangkitkan Arcane untuk mencapai tingkatan lebih tinggi. Satu-satunya pengecualian hanyalah mereka yang memperoleh kekuatan langsung dari dewa. Ketal memahami bahwa Holy Power berbeda dari jalur Arcane. Ia memastikan perbedaan itu kepada Kane. Kane menjelaskan bahwa mukjizat para penganut dewa berasal langsung dari entitas yang mereka sembah. Kekuatan itu tidak bergantung pada kemampuan pribadi. Ia menegaskan bahwa Arcane adalah kekuatan misterius dalam diri seseorang. Cara seseorang menggunakan kekuatan itu akan menentukan hasil akhirnya. Ketal menyimpulkan dalam pikirannya bahwa semua kekuatan fantasi berawal dari pemahaman Arcane. Aura, mana, dan spirit semuanya berdiri di atas fondasi itu. Kane menjelaskan bahwa Arcane memiliki 5 tingkatan. Tingkat paling dasar disebut Arcane Perception, yaitu tahap untuk merasakan dan membangkitkan Arcane. Ketal bertanya apakah semua orang bisa merasakan Arcane. Kane menjawab bahwa hanya mereka yang memiliki bakat yang mampu menyadarinya. Kane menyebut bahwa orang yang mampu merasakan Arcane disebut third class. Itu adalah sebutan bagi mereka yang baru memasuki tahap awal. Ia menambahkan bahwa kemampuan mengendalikan Arcane dibagi menjadi 5 tingkat. Third class merupakan tingkat pertama dalam sistem tersebut. Ketal teringat penjelasan Mileina tentang urutan tingkatan kekuatan. Ia akhirnya memahami maksud penjelasan yang dulu terasa membingungkan. Kane menekankan bahwa klasifikasi itu hanya untuk memudahkan pemahaman. Perbedaan dalam satu tingkat bisa sangat besar dan batasnya tidak selalu jelas. Ketal menerima penjelasan itu tanpa banyak komentar. Kane kemudian mengajak untuk langsung memulai latihan. Kane menjelaskan bahwa tahap pertama adalah Arcane Perception. Ia meminta Ketal merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Mereka duduk bersila dan memejamkan mata. Kane menginstruksikan Ketal untuk membangkitkan persepsi yang belum pernah ia sadari dan memaksimalkan inderanya. Kane meminta Ketal merasakan hembusan angin dan tekstur tanah di sekitarnya. Ia menekankan agar Ketal menangkap setiap detail dan menyadari adanya kehadiran terpisah di dalam aliran itu. Ketal membuka suara dan mengaku tidak merasakan apapun. Ia tidak menemukan perubahan apapun dalam persepsinya. Kane tampak terkejut mendengar jawaban itu. Reaksinya menunjukkan bahwa hasil tersebut di luar dugaan. Kane mengira orang sekuat Ketal seharusnya bisa merasakan Arcane dengan mudah. Ia menyadari kenyataan itu tidak sesuai dengan perkiraannya. Dalam pikirannya, Kane mengingat bahwa orang kuat biasanya dapat merasakan Arcane meski tanpa mana. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Ketal adalah pengecualian. Kane menduga mungkin hal itu berkaitan dengan asal Ketal dari White Wasteland. Ia menyampaikan kemungkinan tersebut sebagai penjelasan sementara. Ketal mengatakan bahwa di lingkungannya tidak ada yang pernah merasakan Arcane. Ia benar-benar tidak memahami konsep itu sebelumnya.
Kane mengakui bahwa merasakan Arcane sejak awal memang sulit. Ia menawarkan untuk mengalirkan energinya langsung ke tubuh Ketal agar jalurnya terbuka. Ketal bertanya apakah itu berarti mentransfer aura. Kane membenarkan bahwa prosesnya kurang lebih seperti itu. Ketal langsung menyetujui dengan penuh semangat. Kane merespons dengan sedikit ragu namun tetap bersedia melanjutkan. Kane kemudian berdiri di belakang Ketal dan memintanya rileks sepenuhnya. Ia menyuruh Ketal memusatkan indera ke dalam tubuhnya sendiri. Kane menyentuh punggung Ketal dan mulai mengalirkan aura. Ia meminta Ketal fokus merasakan aliran energi tersebut. Namun Kane tiba-tiba tersentak saat merasakan tubuh Ketal. Ia terkejut karena tubuh itu terasa sangat padat dan kokoh seperti batu. Ketal menoleh karena menyadari ada yang aneh. Ia memanggil Kane untuk memastikan situasinya. Kane meminta maaf dan mengatakan ia sempat terdistraksi. Ia segera menenangkan diri dan mencoba memulai kembali prosesnya. Dalam pikirannya, Kane berfokus pada tujuan membangkitkan Arcane Path dalam tubuh Ketal. Ia yakin proses menemukan jalur itu seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi Kane kembali terkejut karena tidak bisa menemukan Arcane Path di dalam tubuh Ketal. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menyimpulkan bahwa bukan hanya tidak terlihat. Ia benar-benar tidak mampu menjangkaunya sama sekali. Kane mencoba merentangkan auranya lebih jauh ke dalam tubuh Ketal. Namun tetap saja ia tidak bisa mencapai atau melihat apapun. Sensasinya terasa seperti berada di jurang dalam atau tertekan oleh tekanan laut. Ia merasakan hambatan besar yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Akhirnya Kane menghentikan percobaan itu. Ia menyatakan bahwa cara ini sepertinya tidak akan berhasil. Ketal terkejut mendengar pernyataan itu. Ia langsung bertanya apakah itu berarti dirinya tidak berbakat. Kane segera menyangkal anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada bakat, melainkan metode yang digunakan tidak cukup. Ia menerangkan bahwa untuk menemukan Arcane, seseorang harus menemukan jalur di dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan yang terpendam harus dibangkitkan dari dalam. Kane mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan Arcane Path milik Ketal. Itulah alasan kegagalan percobaan tadi. Ketal mulai merasa pesimis dengan kemungkinan itu. Ia khawatir dirinya memang tidak bisa merasakan Arcane sama sekali. Kane mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan hal tersebut. Ketidakpastian itu membuat situasi semakin membingungkan bagi Ketal. Kane menjelaskan bahwa tubuh Ketal terlalu padat untuk ditembus auranya. Karena itu, energinya tidak mampu menjangkau bagian dalam tubuh Ketal dengan cukup dalam. Dalam pikirannya, Kane menyadari ini pertama kalinya ia menghadapi kasus seperti ini. Ia mempertanyakan apakah kekuatan fisik murni bisa mengacaukan aura. Ketal menyimpulkan dalam hati bahwa bahkan Sword Master pun tidak bisa membantunya. Ia merasa kecewa namun tidak mengatakannya secara langsung. Ketal kembali memastikan apakah dirinya benar-benar tidak bisa mendapatkan Arcane. Kane menjawab bahwa ia tidak dapat memberikan kepastian tentang hal itu. Kane menjelaskan bahwa ia bahkan tidak bisa memastikan keberadaan Arcane Path dalam tubuh Ketal. Ia menyarankan agar Ketal berkonsultasi dengan Sword Master lain atau pergi ke Mage Tower. Kane meminta maaf atas kegagalan tersebut. Ketal menerima situasi itu tanpa menyalahkannya. Dalam pikirannya, Ketal menyadari bahwa masih ada kemungkinan. Baginya, itu sudah cukup untuk saat ini. Ketal mengakui bahwa ia tetap belajar banyak dari penjelasan Kane. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Kane terdiam dan membandingkan Ketal dengan barbar lain yang pernah ia temui. Ia menyadari bahwa Ketal berbeda dari gambaran barbar yang biasa ia kenal. Kane tiba-tiba menanyakan apakah Ketal ingin bergabung dengan kerajaan. Ia mengajukan pertanyaan itu dengan serius. Ketal meminta penjelasan lebih lanjut tentang maksud tawaran tersebut. Kane menjelaskan bahwa ia bisa bersumpah setia dan menerima peringkat resmi. Kane menegaskan bahwa dengan kekuatannya, Ketal bisa mencapai peringkat tinggi. Ia bahkan bersedia menjadi sponsor untuk mendukungnya. Ketal mengakui bahwa tawaran itu menarik. Namun ia menolak karena tidak ingin terikat pada apapun. Dalam hati, Kane merasa tawaran itu sia-sia. Ia membayangkan kekuatan Ketal bisa membantu mereka menghadapi kekaisaran. Kane mencoba sekali lagi dengan menyinggung status bangsawan. Ia bertanya apakah gelar tersebut tidak cukup menggoda. Ketal menegaskan bahwa ia memilih menikmati kebebasannya. Ia tidak tertarik pada jabatan atau status. Kane akhirnya menerima keputusan itu. Ia tidak memaksa lebih jauh. Ketal kembali mengucapkan terima kasih atas bantuan Kane.
Ia memastikan bahwa kebaikan itu tidak akan ia lupakan. Setelah itu, Kane terlihat berjalan sendirian. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam hatinya, Kane menyadari ia telah bertindak ceroboh. Ia mengakui bahwa mengendalikan ketal, bahkan sementara, adalah hal yang mustahil. Ia menyimpulkan bahwa ketal bertindak sesuai keinginannya sendiri. Meski bisa bekerja sama, pada akhirnya ia tetap mengikuti pikirannya sendiri. Kane mengakui bahwa ia tidak benar-benar memahami isi pikiran ketal. Ia merasa hal itu membuatnya lebih sulit diprediksi dibanding barbar lain. Ia menghela napas dan memikirkan rencana menaklukkan zona Demon. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan sang kaisar. Setelah itu, Kane berdiskusi dengan Luke tentang situasi tersebut. Luke memastikan bahwa kaisar benar-benar berniat menaklukkan zona Demon. Kane menyatakan bahwa orang-orang sudah menderita atas nama pengintaian. Luke tampak terkejut mendengar hal itu. Kane bersumpah bahwa pernyataannya benar. Ia bahkan menyindir bahwa kaisar mungkin menganggap dirinya reinkarnasi penguasa terdahulu. Ia menambahkan bahwa masalah itu mungkin urusan masa depan. Saat ini mereka bahkan belum menguasai seluruh wilayah manusia. Luke menyimpulkan bahwa semuanya hanya soal waktu. Ia memahami arah situasi yang sedang berkembang. Kane mengingatkan bahwa tanah tempat mereka berdiri masih bagian dari kekaisaran. Mereka bisa dipanggil kapan saja dan harus bersiap. Kane mengeluhkan bahwa dunia semakin kacau. Ia bahkan menyebut kaisar kini bertindak seperti setengah gila. Luke terkejut mendengar pernyataan itu. Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Wajah Luke berubah serius saat memikirkan rumor yang beredar. Ia mulai mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Kane menyatakan bahwa para demon mulai bergerak dan Dungeon Outbreak terasa tidak biasa. Ia mengisyaratkan bahwa situasi ini bukan kebetulan. Kane menyebut bahwa kabar itu memang belum dikonfirmasi. Namun beredar rumor bahwa noda dari zona demon mulai bocor keluar. Ia menegaskan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Apapun penyebabnya, dampaknya jelas buruk bagi umat manusia. Kane kemudian menyinggung bahwa hal paling aneh justru sudah ada di dekat mereka. Ia merujuk pada keberadaan si barbarian. Kane meminta pendapat Luke mengenai hal itu. Luke mengaku tidak memiliki jawaban yang pasti. Luke menilai bahwa setidaknya ketal bukanlah musuh. Namun selain itu, ia tidak tahu apa yang sebenarnya bisa diharapkan. Sementara itu, ketal berjalan santai di jalanan kota. Ia tampak tenang tanpa menyadari percakapan sebelumnya. Di tengah langkahnya, ia mulai menyadari tatapan aneh dari orang-orang sekitar. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandangnya. Orang-orang terlihat ketakutan saat melihatnya. Mereka menjaga jarak seolah menghindari masalah. Ketal bertanya dalam hati apakah mereka takut karena penampilannya. Ia mencoba memahami alasan di balik reaksi itu. Ia menyadari bahwa pakaiannya mungkin terlihat tidak pantas bagi standar kota. Rompi kulit makhluk buas yang ia kenakan tampak jauh dari kesan beradab. Ketal memutuskan untuk membeli pakaian yang lebih layak. Ia menganggap itu solusi paling sederhana. Ia kemudian memasuki salah satu toko pakaian di kota. Langkahnya tetap santai seperti biasa. Pemilik toko awalnya bersiap menyambut pelanggan yang masuk. Namun sikap itu berubah begitu melihat sosok ketal. Ekspresi pemilik toko langsung dipenuhi ketakutan. Ia tampak gugup menghadapi tamu tak biasa itu. Ketal menyampaikan niatnya untuk membeli pakaian. Ia berbicara langsung tanpa basa-basi. Pemilik toko dengan gugup mengatakan bahwa mereka tidak memiliki ukuran yang sesuai. Ia menyampaikannya dengan hati-hati. Ketal menanggapi dengan tenang dan menanyakan apakah ada solusi lain. Pemilik toko segera menawarkan untuk membuatkan pakaian khusus jika ia bersedia menunggu. Ketal menerima tawaran tersebut tanpa keberatan. Ia meminta agar pakaian itu dibuatkan untuknya. Pemilik toko menyanggupi permintaan itu dengan tergesa-gesa. Ia berjanji akan menghubungi Ketal setelah pakaian selesai dibuat. Setelah Ketal pergi, pemilik toko membayangkan kemungkinan terburuk jika hasilnya tidak memuaskan. Ia merasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam perjalanan menuju Guildhall, Ketal melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di jalan. Ia menghentikan langkahnya karena benda itu terlihat berbeda dari yang lain. Ia memungut sebuah bola kristal kecil dari tanah. Ketal heran dan mencoba memahami benda apa yang baru saja ia temukan. Saat menggenggamnya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari bola kristal itu. Perasaannya mengatakan benda ini bukan barang biasa. Meski curiga,
ia memutuskan untuk menyimpannya lebih dulu. Ia berniat menanyakannya nanti di Guildhall. Sesampainya di sana, Ketal langsung menemui Rosa. Ia menunjukkan bola kristal itu dan meminta pendapatnya. Ia menyerahkan kristal tersebut sambil menjelaskan bahwa ia menemukannya di jalan. Menurutnya, benda itu tidak terlihat seperti orb biasa. Rosa mengamati permukaannya dengan serius. Ia menyadari permukaannya sangat halus dan tampak pernah diproses seseorang. Tatapan Rosa perlahan menjadi kosong saat menatap orb terlalu lama. Ia terlihat seperti kehilangan fokus. Ketal menjentikan jarinya di depan wajah Rosa. Ia mencoba menyadarkannya dari kondisi aneh itu. Rosa tersentak dan kembali sadar. Ia tampak bingung dengan apa yang barusan terjadi. Ketal memastikan keadaan Rosa baik-baik saja. Ia merasa ada yang janggal dengan reaksi tadi. Rosa tidak mengerti maksud pertanyaan Ketal. Ketal menjelaskan bahwa ia tadi menatap orb dengan sangat serius. Rosa mempertanyakan dirinya sendiri karena tidak merasa melakukan apa-apa. Ketal memilih mengakhiri pembahasan itu. Rosa tetap merasa orb itu misterius dan memancarkan energi aneh. Ia menawarkan bantuan untuk menilai-nilai benda tersebut. Ketal menolak tawaran itu. Ia ingin menyelidikinya sendiri karena justru itu yang membuatnya tertarik. Ketal kemudian menanyakan pekerjaan yang tersedia hari itu. Rosa segera mengambilkan formulir permintaan untuknya. Rosa menyerahkan daftar pekerjaan yang isinya tugas sederhana seperti biasanya. Permintaan itu hanya seputar pembersihan dan panen. Ketal menerima pekerjaan tersebut tanpa banyak komentar. Ia menyelesaikannya seperti rutinitas hari-hari sebelumnya. Malam harinya, ia berbaring santai di kamarnya. Ia merasa hari itu cukup memuaskan. Namun pikirannya kembali pada orb yang ia temukan. Ia masih penasaran sebenarnya benda apa itu. Ia teringat bagaimana Rosa sempat menatap orb seperti kehilangan kesadaran. Ia mulai bertanya-tanya apakah orb itu memiliki fungsi tertentu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam orb. Suara itu memanggilnya dengan jelas. Ketal langsung bangun karena terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana orb itu bisa mengeluarkan suara. Suara itu terus bergema di kepalanya tanpa henti. Ia menduga orb itu sedang menuntunnya ke suatu tempat. Sebuah peta tiba-tiba muncul di dalam pikirannya. Ia mempertanyakan apakah ini semacam sihir pengendalian. Setelah berpikir singkat, ia memutuskan untuk mengikutinya. Ia menerima ajakan itu tanpa ragu. Ketal mulai berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan dalam pikirannya. Ia mengeluh karena suara itu terasa mengganggu. Ia akhirnya tiba di depan sebuah gua yang tampak misterius. Ia menduga tempat itu adalah tujuan yang dimaksud. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam gua tersebut. Ia menantang pemilik suara untuk menunjukkan diri. Dari dalam kegelapan, sesosok Lik mengamatinya. Makhluk itu menganggap Ketal sebagai tumbal berikutnya. Lik itu merasa persiapannya hampir selesai. Ia yakin kebangkitannya akan segera dimulai. Dahulu, saat perang besar melanda banyak kerajaan, ada seorang penyihir jahat yang memanipulasi emosi para raja. Ia memicu peperangan dan mengacaukan dunia dari balik bayangan. Namun pada akhirnya, kejahatannya melampaui batas. Ia diburu dan ditangkap oleh para hero. Sebelum kalah, ia memindahkan jiwanya ke dalam life vessel. Tindakan itu membuatnya berubah menjadi Lik. Lik adalah makhluk yang memindahkan jiwa ke wadah khusus. Ia tidak akan mati selama wadah itu tidak dihancurkan. Setelah menjadi Lik, penyihir jahat itu mulai merencanakan kebangkitannya. Ia ingin kembali menguasai dunia. Untuk itu, ia membutuhkan banyak nyawa sebagai pengorbanan. Ia menyebarkan orb dan mengumpulkan korban satu persatu. Pengorbanan itu digunakan untuk membentuk mana core yang ia perlukan. Dengan kekuatan itu, ia berniat menaklukkan dunia lagi. Kini tujuannya hampir tercapai. Ia terkejut melihat seorang barbarian muncul di wilayahnya. Ia memilih wilayah terpencil agar bisa membangun kekuatan secara rahasia. Tempat ini jauh dari perhatian publik. Karena itu, kehadiran seorang barbarian terasa janggal baginya. Situasi ini tidak sesuai rencananya. Ia menilai barbarian itu pasti datang dari utara setelah perjalanan jauh. Tubuh besarnya terlihat cocok sebagai pengorbanan besar. Orb yang ia sebarkan memiliki efek khusus untuk menipu mereka yang belum membangkitkan Arcane. Hanya orang awam yang akan tertarik padanya. Ia menyimpulkan bahwa barbarian itu hanyalah jiwa biasa tanpa Arcane. Ia mengira ketidakterpengaruhannya hanya kebetulan. Dengan penuh keyakinan, Lik memanggilnya mendekat. Ia berniat menjadikan Ketal dasar bagi kebangkitannya.
Ketal tiba di ruangan tempat Lik berada. Ia memastikan bahwa inilah tujuan yang ditunjukkan orb. Ia melangkah masuk dan melihat sosok di dalamnya. Ia terkejut melihat makhluk yang berdiri di hadapannya. Makhluk itu sudah menunggunya sejak awal. Ketal menyadari bahwa itu adalah seorang Lik. Alih-alih takut, Ketal justru tertarik. Ia memahami bahwa Lik adalah ranah tertinggi yang hanya bisa dicapai mage hebat. Ia teringat bahwa Lik selalu digambarkan sebagai penjahat dalam cerita fantasi. Ia tidak menyangka bisa melihatnya langsung. Lik mempertanyakan siapa dirinya. Ia heran karena Ketal tampak tidak terpengaruh oleh orb. Ketal langsung memahami cara Lik menarik korban. Ia menyadari orb itu hanyalah umpan. Lik kebingungan karena tidak bisa merasakan arcane dari Ketal. Ia menyimpulkan bahwa lawannya hanyalah barbarian biasa. Lik menduga Ketal memiliki artefak pelindung mental tingkat tinggi. Ia mengira artefak itu memblokir indranya. Ketal membantah tuduhan tersebut dengan santai. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki artefak apapun. Lik tidak percaya dan mengancam akan menghancurkannya dengan paksa. Ia kesal karena rencananya tidak berjalan mulus. Ia memanggil beberapa skeleton sebagai bawahan. Mereka muncul untuk menyerang Ketal. Skeleton itu langsung menerjang dengan ganas. Mereka bergerak cepat untuk menghabisinya. Tapi Ketal tetap santai menghadapi situasi itu. Ia menyadari bahwa ini hanyalah dungeon dengan Lik di dalamnya. Salah satu skeleton mengayunkan pedangnya ke arah Ketal. Serangannya ditujukan langsung ke tubuhnya. Ketal membalas dengan satu pukulan keras. Tubuh skeleton itu langsung hancur seketika. Ia menyimpulkan bahwa lawan itu lemah seperti yang ia duga. Tidak ada kesulitan berarti baginya. Lik memanggil lebih banyak skeleton untuk menyerang bersama. Ia ingin melihat apakah Ketal masih bisa bicara setelah dihancurkan. Para skeleton maju serempak mengepung Ketal. Mereka mencoba menekan dengan jumlah. Namun Ketal mengalahkan mereka dengan mudah. Tidak satu pun mampu menahannya. Ia memukul mereka satu persatu tanpa kesulitan. Gerakannya cepat dan efisien. Semua skeleton dihancurkan hanya dengan tangan kosong. Tidak ada senjata yang ia gunakan. Lik tercengang melihat kekuatan fisik itu. Ia tidak menyangka hasilnya seperti ini. Ketal menjelaskan bahwa menghancurkan kepala adalah cara efektif. Ia sudah memastikan titik lemahnya. Ia mempertanyakan kemampuan Lik yang hanya memanggil skeleton biasa. Ia mengira Lik bisa memanggil Andit yang lebih kuat. Perkataan itu melukai harga diri Lik. Ia merasa diremehkan oleh seorang barbarian. Lik memutuskan untuk serius menghadapi lawannya. Ia tidak ingin dipandang rendah lagi. Ia menggunakan sihirnya untuk membangkitkan skeleton yang lebih kuat. Aura makhluk itu terasa berbeda dari sebelumnya. Ketal langsung mengenali wujud itu sebagai Skeleton Knight. Ia teringat pernah melihat jenis itu sebelumnya. Ia menyadari bahwa ciptaan Lik mungkin berbeda dari yang biasa. Ia menganggap pertarungan ini akan lebih menarik. Skeleton Knight itu langsung menerjang dengan ganas ke arah Ketal. Serangannya jauh lebih cepat dan berat dari sebelumnya. Ketal tetap tenang melihat serangan itu. Ia ingin menguji seberapa kuat ciptaan Lik tersebut. Skeleton Knight bersiap mengayunkan pedangnya dengan penuh tenaga. Serangan itu diarahkan lurus ke tubuh Ketal. Namun Ketal bergerak lebih cepat darinya. Ia menghantam bagian perut Skeleton Knight terlebih dahulu. Pukulan itu begitu keras hingga membuatnya terpental. Tubuhnya menghantam dinding dengan suara keras. Meski menerima kerusakan berat, Skeleton Knight belum hancur. Ia masih mampu berdiri kembali. Dengan tubuh yang retak dan rusak, ia tetap menerjang lagi. Ia terus maju tanpa ragu. Ketal sedikit terkejut melihat daya tahannya. Ia mengakui makhluk itu lebih kokoh dari yang lain. Lik memerintahkan agar seluruh kekuatan dilepaskan. Ia ingin mengakhiri pertarungan itu segera. Skeleton Knight kembali meluncur dengan kekuatan penuh. Serangannya terlihat lebih brutal dari sebelumnya. Gerakannya seperti serangan bunuh diri yang tidak peduli akibatnya. Ia menyerang tanpa mempertimbangkan pertahanan. Ketal terdiam sejenak memperhatikan pola gerakannya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari ciptaan itu. Ia kemudian menghantam kepala Skeleton Knight dengan pukulan telak. Serangan itu diarahkan tepat ke titik lemah. Tubuh Skeleton Knight terpental dan kembali menghantam dinding. Kali ini benturannya jauh lebih keras. Setelah itu, ia tidak bangkit lagi. Tubuhnya hancur dan tidak bergerak. Lik tercengang melihat hasil tersebut. Ia tidak menyangka Skeleton Knight bisa dikalahkan begitu saja. Ketal mempertanyakan apakah hanya itu kemampuan Lik.
Ia terdengar kecewa dengan perlawanan tadi. Lik menuntut untuk mengetahui siapa sebenarnya Ketal. Ia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Dalam pikirannya, ia menyadari tidak bisa merasakan Arcane apapun dari Ketal. Ia juga tidak mendeteksi keberadaan artefak yang memancarkan mana. Ia heran karena Ketal mampu mengalahkan Skeleton Knight hanya dengan kekuatan fisik. Ia mempertanyakan apakah hal seperti itu mungkin terjadi. Lik akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia mengakui bahwa lawannya bukan orang biasa. Ia mulai merapalkan mantra gelap dengan serius. Aura kegelapan perlahan menyebar di ruangan itu. Ketal justru terlihat antusias melihat kegelapan menyelimutinya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tubuhnya seolah ditelan oleh kegelapan yang pekat. Namun ia tetap berdiri tanpa panik. Lik mengira Ketal ketakutan dalam kegelapan itu. Ia merasa lawannya harus membayar karena telah masuk ke wilayahnya. Namun Ketal tetap baik-baik saja di dalamnya. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya datang karena orb yang disebarkan Lik. Lik terdiam menyadari kebenaran itu. Semua korban memang datang karena pengaruh orb. Ia menjadi marah dan membanggakan dirinya sebagai penyihir hebat, Kartos Braniulas Cassius. Ia mengklaim pernah menghancurkan kerajaan dan melawan para hero. Ketal justru heran dengan cara Lik memperkenalkan diri. Ia merasa nama dan gelarnya terlalu panjang. Kartos kembali merapalkan mantra dengan amarah. Ia berniat menjadikan Ketal fondasi kebangkitannya. Energi gelap dilepaskan langsung ke arah Ketal. Serangan itu menyelimuti tubuhnya. Mata Ketal tiba-tiba berubah kosong. Ia terlihat kehilangan ekspresi. Kartos menjelaskan bahwa sihir itu mengendalikan emosi manusia. Mantra tersebut menarik keluar emosi negatif dan mengurung korbannya dalam kehancuran mental. Ia membanggakan bahwa mantra itu ciptaannya sendiri. Mantra tersebut hampir tidak bisa dikalahkan karena penggunaan mananya sangat sedikit. Ia yakin barbarian biasa tanpa Arcane tidak akan mampu bertahan. Menurutnya, hasilnya sudah pasti. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang aneh dari Ketal. Ia tidak melihat tanda penggunaan artefak apapun. Untuk berjaga-jaga, ia memanggil skeleton lagi. Ia memerintahkan mereka menangkap Ketal terlebih dahulu. Skeleton itu mendekat untuk membawa tubuh Ketal. Mereka mengira lawannya sudah tidak berdaya. Namun tiba-tiba Ketal bangkit kembali. Ia langsung menghantam skeleton yang mencoba menyentuhnya. Kartos tercengang ketika mantranya dipatahkan begitu saja. Ia tidak percaya karena yakin sihir pengendali pikirannya sudah bekerja sempurna. Ketal berdiri diam sambil mengejek sikap Kartos yang tidak bergerak. Ia menyindir bahwa Lik mungkin ingin memakai skeleton lagi dan menyebutnya payah. Ucapan Ketal itu langsung menghantam harga diri Kartos. Ia merasa diremehkan di hadapan musuhnya sendiri. Kartos mencoba memahami situasi dengan pikirannya yang penuh keyakinan lama. Ia percaya manusia selalu dikuasai emosi negatif sehingga mustahil lepas dari sihirnya. Namun ia mulai meragukan pemikirannya sendiri karena Ketal berbeda. Ketal dengan santai mempertanyakan kenapa Kartos tidak memakai sihir umum seperti Fireball atau Magic Missile. Nada bicaranya terdengar meremehkan kemampuan Kartos. Kartos tersinggung karena sihirnya disamakan dengan sihir rendahan. Ia juga heran bagaimana Ketal masih hidup setelah serangan sebelumnya. Kartos mulai merapalkan mantra dengan serius. Ia memanggil kekuatan gelap yang tidak berbentuk untuk dikumpulkan. Cairan hitam pekat muncul dan terlihat berbahaya. Kartos mengarahkannya sebagai kekuatan yang mampu menelan cahaya dan menghancurkan segalanya. Alih-alih takut, Ketal justru terlihat antusias melihat serangan itu. Ia memperhatikan dengan rasa penasaran. Kartos melepaskan cairan gelap itu langsung ke arah Ketal. Serangan tersebut melaju tanpa ragu. Ketal tidak menghindar dan tetap berdiri di tempatnya. Serangan itu terlihat mengenai tubuhnya secara telak. Kartos tertawa keras karena merasa sudah menang. Namun tawanya terhenti saat tubuhnya sendiri bereaksi dan ia mulai terbatuk. Ia batuk darah dan menyadari telah menggunakan hampir seluruh mananya. Ia hanya menyisakan cukup energi untuk mempertahankan wujudnya. Meski begitu, ia yakin serangan tadi seharusnya cukup untuk mengalahkan Ketal. Namun Ketal ternyata berdiri tanpa luka berarti. Ia mengakui serangan itu terlihat mengesankan, tetapi mempertanyakan apakah hanya itu kemampuannya. Kartos kembali tercengang melihat hasilnya. Ia tidak percaya bahkan sihir tergelap dan terkuatnya pun tidak memberi efek. Ia menegaskan dalam pikirannya bahwa itu adalah dark spell terkuat yang ia miliki. Bahkan seorang hero hebat seharusnya hancur pikirannya jika terkena serangan itu.
Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Ketal. Ketal menyatakan bahwa serangannya memang terlihat hebat. Namun ia sama sekali tidak merasakan dampak apapun dari sihir tersebut. Ketal mengangkat kapaknya sebagai tanda giliran bertarung telah berubah. Ia menganggap pertunjukan Kartos sudah selesai dan kini saatnya ia menyerang. Kartos menyimpulkan bahwa Ketal datang karena mengetahui identitasnya. Ia merasa keberadaannya memang sudah dilacak. Ketal terlihat bingung mendengar ucapan itu. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Kartos. Kartos tertawa keras sambil menyebut kekaisaran. Ia mengira pihak kekaisaran begitu takut hingga mengirim seseorang untuk melacaknya secepat ini. Ia bersumpah akan bangkit kembali. Ia juga menegaskan niatnya untuk menghancurkan dunia sekali lagi. Dalam pikirannya, ia teringat tentang fasilitas kekaisaran yang mendidik manusia berbakat. Ia menduga Ketal berasal dari tempat pelatihan khusus tersebut. Ia menganggap Ketal sebagai senjata yang ditempa khusus untuk membunuhnya. Ia juga menyimpulkan bahwa barbarian itu adalah asasin kiriman kekaisaran. Kartos menyebut nama lengkapnya dengan penuh kebanggaan. Ia bersumpah akan membunuh Ketal dan tetap menghancurkan kekaisaran. Ketal memandangnya dengan heran. Ia dalam hati mulai menganggap Kartos tidak waras. Jiwa Kartos keluar dari life vessel miliknya. Wujudnya terlepas dari wadah tersebut. Tanpa ragu, jiwa itu langsung menerjang ke arah Ketal. Ia berniat merebut tubuh barbarian tersebut. Ketal tidak sempat menghindar. Jiwa Kartos masuk begitu saja ke dalam tubuhnya. Di dalam pikirannya, Kartos merasa berhasil menguasai tubuh Ketal. Ia berencana hidup selamanya di tubuh itu jika tidak bisa kembali menjadi Lik. Kartos mulai merasa tubuh tersebut sudah menjadi miliknya. Ia bersiap melakukan langkah berikutnya. Ia berniat memanipulasi alam bawah sadar Ketal. Tujuannya untuk mengambil kendali sepenuhnya. Namun ia justru terkejut saat melihat kondisi di dalam sana. Ia belum pernah melihat dunia bawah sadar seperti itu sebelumnya dan merasa ada yang salah. Hanya dengan melihatnya saja, pikirannya mulai terasa kacau. Ia sempat menduga itu mungkin ulah kekaisaran. Kartos mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia menolak kemungkinan bahwa bahkan kekaisaran mampu menciptakan sesuatu seperti itu. Jiwanya mulai hancur dan menghilang sedikit demi sedikit. Ia menyadari pikirannya benar-benar runtuh. Sementara itu, Ketal tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya melihat Kartos bergerak, lalu tiba-tiba jatuh. Ketal kembali memikirkan gelombang hitam yang tadi dilihatnya. Ia penasaran apa sebenarnya nama sihir itu. Ia mengingat bahwa Lik seharusnya merupakan evolusi terakhir seorang mage. Ia merasa sedikit kecewa karena sihir yang digunakan tidak sesuai harapannya. Ia menyimpulkan bahwa Lik di dunia ini tidak terlalu mengesankan. Karena dungeon sudah selesai, ia memutuskan mengambil hadiahnya. Ia mengambil tongkat milik Kartos yang sempat bersinar saat digunakan. Ia menduga benda itu adalah alat bantu sihir. Ketal bertanya dalam hati apakah dengan memakai tongkat itu ia bisa menggunakan sihir juga. Ia tampak penasaran dengan kemungkinan tersebut. Ia terkejut saat mengetahui kristal pada ujung tongkat bisa dilepas. Hal itu tidak ia duga sebelumnya. Ketal merasa senang menemukan benda tersebut. Ia memutuskan menyimpannya di dalam kantongnya sendiri. Perhatiannya lalu tertuju pada sebuah kendi di ruangan itu. Ia menduga kendi tersebut mungkin adalah life vessel milik Lik. Ketal mengambil kendi tersebut tanpa ragu. Ia berniat meminta Rosa untuk menilai benda itu nanti. Ia bersiap meninggalkan dungeon karena merasa hasil lootingnya sudah cukup. Namun ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya. Perhatiannya tertuju pada sesuatu yang menyerupai bunker tersembunyi. Ia menduga itu mungkin sebuah ruangan rahasia. Saat ia menyentuh bagian itu, sebuah jalan benar-benar terbuka. Dinding tersembunyi runtuh dan memperlihatkan akses masuk. Tanpa banyak pertimbangan, Ketal langsung masuk ke dalamnya. Ia melangkah begitu saja ke ruangan tersembunyi itu. Di dalam, ia terkejut melihat banyak manusia ditahan di sana. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang ia duga. Ketal terlihat bingung melihat keadaan itu. Ia tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang tersebut. Ia mencoba membangunkan beberapa dari mereka. Ia berharap mereka masih bisa merespons. Namun tatapan mereka tetap kosong tanpa reaksi. Tidak ada tanda kesadaran yang kembali. Ketal berpikir sejenak memikirkan situasi tersebut. Ia mencoba menentukan langkah berikutnya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali dulu. Ia menunda penanganan masalah itu untuk sementara. Ia meninggalkan tempat itu dengan rencana melaporkannya. Ia yakin setelah dilaporkan,
Akan ada pihak yang dikirim untuk menangani kasus tersebut. Ketal langsung menuju Guildhall. Ia bergerak tanpa membuang waktu. Rosa menyambutnya saat ia tiba. Ia menyadari Ketal kembali lebih cepat dari biasanya. Ketal menjelaskan bahwa ada beberapa urusan yang harus ia selesaikan. Ia menyampaikan hal itu dengan tenang. Rosa terlihat bingung mendengar penjelasan singkat itu. Ia merasa jawabannya terlalu umum. Ketal kemudian menceritakan seluruh kejadian yang ia alami di dungeon. Ia menjelaskan tentang Leak dan kondisi di dalam ruangan tersembunyi. Rosa awalnya mengira ia sedang bercanda. Cerita tentang Leak terdengar tidak masuk akal baginya. Ketal menegaskan bahwa ia tidak bercanda. Sementara itu, Rosa dalam hati mulai memikirkan kemungkinan bahwa Leak yang sangat langka benar-benar ada di tempat itu. Sebagai bukti, Ketal menunjukkan kendi yang ia bawa. Ia meminta Rosa menilai apakah itu benar live vessel milik Leak tersebut. Rosa langsung tercengang melihat benda itu. Ia menyadari Ketal mungkin tidak berbohong. Ketal juga menjelaskan tentang orang-orang yang ditahan di dalam. Ia mengatakan pikiran mereka sudah kosong sehingga ia membiarkan mereka dan menyarankan pihak guild memeriksanya. Rosa teringat bahwa akhir-akhir ini ada beberapa laporan orang hilang di wilayah tersebut. Tidak satu pun dari mereka pernah ditemukan. Ia mulai menghubungkan kasus orang hilang itu dengan keberadaan Leak. Dugaan itu membuat situasinya terasa lebih serius. Rosa meminta waktu sebentar untuk memanggil seseorang. Ia tampak panik dengan kemungkinan yang baru disadarinya. Kapten penjaga datang dengan wajah terkejut setelah mendengar laporan tersebut. Ia tidak percaya ada Leak di wilayah itu. Ketal menyapanya dengan santai. Ia tampak tidak terlalu terpengaruh oleh situasi tegang itu. Ketal menyatakan bahwa semuanya sudah beres dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kapten penjaga justru semakin bingung dengan pernyataan tersebut. Saat nama Leak disebut, Kapten penjaga semakin terkejut. Ia mengenali nama Kartos Braniulas Cassius. Ketal memastikan bahwa nama itu yang ia dengar. Kapten penjaga menegaskan bahwa ia sangat mengenal sosok tersebut. Kapten penjaga menjelaskan bahwa Kartos adalah mage yang pernah mengguncang dunia lebih dari seabad lalu. Ia dikenal sebagai pencipta sihir manipulasi emosi yang menyebabkan kekacauan besar. Ia menambahkan bahwa Kartos membuat para raja menjadi gila dan menghancurkan 5 kerajaan. Kini makhluk itu disebut muncul kembali sebagai Leak di wilayah ini. Kapten penjaga masih sulit mempercayai kenyataan tersebut. Situasi itu terasa tidak masuk akal baginya. Ketal menanggapi dengan santai bahwa Leak itu tidak sehebat yang dibayangkan. Ia menjelaskan bahwa Kartos melakukan hal aneh sendirian lalu menghancurkan dirinya sendiri. Kapten penjaga semakin tidak mengerti dengan penjelasan tersebut. Kapten penjaga merasa ada yang janggal dengan cerita itu. Ia meminta penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketal mengatakan tidak ada lagi yang bisa ia tambahkan. Baginya, kejadian itu memang sesederhana yang ia ceritakan. Kapten penjaga terlihat kebingungan menghadapi jawaban singkat tersebut. Ia merasa banyak bagian yang belum jelas. Ia meminta Ketal menunggu sebentar. Ia memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Wilayah. Luke terkejut ketika menerima laporan itu. Ia tidak menyangka ada Leak tepat di dekat wilayahnya. Ia mempertanyakan apakah makhluk itu benar-benar Leak. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan itu monster jenis lain. Kapten penjaga menyampaikan bahwa kesaksian para korban mengarah pada Leak. Mereka juga memiliki bukti fisik untuk mendukungnya. Luke menyadari bahwa jika benar itu Leak tingkat tinggi, situasinya berbahaya. Ia khawatir Kekaisaran bisa mengirim investigator kapan saja. Apalagi Lord Kane sedang tidak berada di tempat. Ia merasa masalah ini sangat memusingkan. Tekanan situasi mulai terasa berat. Luke memerintahkan untuk menyiapkan pesan ke ibu kota. Kapten penjaga langsung menerima perintah itu. Luke menyadari mereka beruntung kali ini. Kapten penjaga menambahkan bahwa jika bukan karena Ketal, wilayah ini bisa menjadi korban pertama. Mereka menduga Kartos sedang dalam tahap persiapan untuk bangkit kembali sepenuhnya sebagai Leak. Karena itu, kondisinya saat itu mungkin belum stabil. Luke menganggap pencapaian Ketal sangat luar biasa. Ia berniat memberikan hadiah yang pantas atas jasanya. Namun ia juga menyadari keterbatasan wilayahnya. Ia berharap tetap bisa memberi penghargaan yang sesuai kemampuan mereka. Keesokan paginya, seorang pelayan memanggil Luke dengan panik. Luke langsung bertanya apa yang terjadi. Pelayan itu melaporkan bahwa Sun Guts Inquisitor, Lord Aquas, telah datang. Informasi itu membuat situasi terasa semakin serius.
Luke terkejut mendengar kabar tersebut. Ia tidak mengerti alasan kedatangan sosok sepenting itu. Ia segera turun menuju ruang tamu untuk menemuinya. Ia tidak ingin membuat tamunya menunggu. Luke memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai Lord Wilayah Barkan. Ia menyampaikan rasa hormat atas kunjungan tersebut. Aquas memperkenalkan dirinya sebagai Inkuisitor Sungat. Ia menyatakan tugasnya sebagai hakim bagi mereka yang dianggap tersesat. Dalam pikirannya, Luke mengingat reputasi Aquas sebagai Inkuisitor termuda. Ia juga dikenal pernah mengeksekusi 7 warlock dan menghentikan ritual besar mereka. Luke sadar bahwa Aquas adalah Inkuisitor terkuat di benua itu saat ini. Bahkan Kekaisaran pun tunduk pada ajaran gereja Sungat, membuat posisinya jauh melampaui Lord biasa. Aquas menyatakan bahwa wilayah ini tampak sedang kacau. Ucapannya langsung menekan suasana. Luke menjawab bahwa memang ada masalah kecil terkait dungeon terdekat. Namun ia menegaskan masalah itu sudah diselesaikan. Ia kemudian menanyakan alasan sebenarnya kedatangan Aquas. Ia mencoba menjaga sikap tetap tenang. Aquas menyebut bahwa ia datang membawa sebuah wahyu ilahi. Pernyataan itu membuat situasi terasa lebih berat. Namun sebelum menyampaikan isi wahyu tersebut, ia meminta penjelasan tentang kejadian terbaru di wilayah ini. Ia ingin mendengar detailnya lebih dulu. Luke terpaksa menjelaskan seluruh peristiwa tentang Dungeon dan League. Ia menyampaikan informasi itu dengan hati-hati. Aquas tampak terkejut saat mendengar seorang barbarian yang mengalahkan League tersebut. Ia memastikan kembali identitas orang itu. Luke mengonfirmasi bahwa pelakunya adalah Ketal. Ia juga menyebut kemungkinan besar League itu adalah Kartos Braniulas Cassius. Aquas terkejut mendengar nama tersebut. Ia ingin memastikan kebenarannya secara langsung. Luke kemudian menunjukkan live vessel milik Kartos sebagai bukti. Benda itu menjadi konfirmasi fisik atas cerita tersebut. Aquas menatap live vessel itu dengan ekspresi ngeri. Ia memahami arti keberadaan benda tersebut. Ia menanyakan apakah barbarian itu masih berada di wilayah ini. Pertanyaan itu terdengar serius dan penuh maksud.